Masih semangat kan? Masih. Nah, pada sore hari ini sebelum melakukan proses pembelajaran itu kelas, tolong disiapkan kelasnya ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ike Maulani, ada Bu Zafifah Husna, Hilda Rahmi Fitri, Ini Nurul Intan, Rio Ferdianto, Mikrotul Aulia, Muhammad Yadil Fauzi, Yogi Armanito, M. Habil, Rahman Afian Jen Aulia. Baik, itu semua ya. Nah, pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang DML, yaitu Data Manipulation Language. Sebelum Ibu menjelaskan materi, apakah dari Ananda ada yang tahu apa itu DML? Kurang terdengar tadi. Ya, Rian? Data manipulation language, Bu. Ya, apa konsepnya DML itu? DML adalah bahasa komputer yang merupakan perintah untuk membantu pengguna memanipulasi data dalam data. Ya, betul sekali Ananda. Dari penjelasan M. Habil tadi dapat kita jelaskan secara terkonsep ya. Baik, tujuan pembelajaran kita sekarang yaitu peserta didik mampu menjelaskan prinsip dasar data manipulation language dengan benar setelah mendengarkan penjelasan dari guru. Lalu peserta didik mampu menerapkan data manipulation language dengan benar melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Jadi nanti kita akan ada diskusi kelompok ya, Ananda. Ada 3 cakupan materi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama kita mulai dari apa itu basis data, lalu dimulai pengenalan konsep DML dan keuntungan DML. Sebelumnya, apakah ada Anda yang tahu apa itu basis data? Baik. Basis data adalah bahasa yang digunakan oleh user agar bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan sistem manajemen atau database management system. Basis data itu kita menggunakan SQL atau yang merupakan kepemilikan dari struktur query language yang merupakan jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk membantu manajemen basis atau database. Lalu kita akan masuk ke DML, Data Manipulation Language. Sesuai yang telah Anda jelaskan tadi, DML adalah sebuah perintah yang digunakan untuk melakukan proses manipulasi dan pemilikan terhadap data-data yang sudah ada di dalam sebuah database. Jadi ketika kita membuat database, kita bisa mengedit sesuai perintah dari DML. Di dalam DML terdapat 2 bagian, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural ini sering dipergunakan dalam pengaturan usaha serta merupakan cara yang tergolong dapat tepat dalam pengodean permintaan data manipulation language. Sedangkan non-prosedural, pengguna hanya memberitahukan database mengenai data tentang apa yang diperlukan, namun tidak mengenai cara untuk mengambilnya. Iya. Lalu kita masuk ke dalam perintah apa saja yang ada di dalam DML. Perintah yang ada di dalam DML itu ada 4. Yang pertama update, yang kedua insert, yang ketiga select, dan yang keempat yaitu delete. Di dalam update, perintah update ini digunakan untuk memperbaharui isi data dari sebuah tabel di dalam database. Atau kita juga bisa memperbaharui database. Kalimat perintahnya yaitu update, kita isikan nama tabelnya, set, dan isikan nama kolomnya, dan kita isikan nilai barunya. Dan kita harus menggunakan where if karena menyatakan kondisi.
menampilkan dan juga memasukkan data baru ke dalam sebuah database dan juga tabel yang sudah selesai dibuat. Nah, di dalam insert ini kita bisa memasukkan atribut ke dalam tabel. Lalu yang ketiga, select digunakan untuk mengambil dan juga menampilkan data yang terdapat di dalam tabel atau database. Di dalam select ini kita bisa menampilkan tabel yang telah kita bikin di dalam sebuah database. Yang keempat yaitu delete, digunakan untuk melakukan penghapusan terhadap data yang terdapat di dalam tabel ataupun database. Nah, perintah delete ini kita bisa untuk menghapus database, menghapus tabel, menghapus atribut juga bisa. Nah, dari 4 perintah yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada Ananda yang masih kurang ragu, kurang mengerti? Bisa ditanyakan Ananda? Ananda semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ananda bisa dalam membuat sebuah database kan Ananda? Dalam database kita membuat tabel. Nah, itu tugas untuk kelompoknya. Silakan akses Google Classroom-nya. Nah, dalam perkelompok Ibu harus membuat database yang berbeda. Dan setiap database ada tabel dan atributnya. Atributnya juga diisi. Nah, nanti jika sudah membuat database dalam kelompok, dicoba dulu penerapan dari TML. Nah, nanti dipraktekkan lagi ke depan, dijelaskan ke depan. Besok masih bisa diperbaiki. Saya masih menerima 3 kelompok yang ada, ini bertiga, ini bertiga, itu berempat saja. Setiap kelompok database-nya berbeda. Kelompok satu mau bikin database apa? Kerjakan database sama saja. Ini ingin membuat database apa? Membuka save database-nya, jangan lupa kodenya yaitu MySQL min_u.minv. Kelompok 1 ingin bikin database apa? Perpustakaan sudah kelompok 2. Tolong database-nya berbeda. Kelompok 1 toko buku, kelompok 2 perpustakaan, kelompok 3 ingin membuat database apa? Bikin database apa tadi Nanda?
ini adalah perintah untuk menginsert atau menambahkan data ke dalam sebuah tabel pada database. Nah, untuk melihat isi tabel yang telah kita masukkan tadi, perintah yang ini adalah perintah delete, yaitu untuk menghapus sebuah data pada dalam tabel pada sebuah database. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang database toko buku. Yang pertama, kami membuat database yang menggunakan database toko buku. Selanjutnya, kami membuat tabel untuk database toko buku. Yang pertama, kami membuat tabel buku. Dapat dilihat skripnya, yaitu klik tabel buku, nama buku Fajar 20, not ID buku Fajar 8, pengarang Fajar 20. Selanjutnya kami membuat tabel transaksi dengan atribut ID transaksi, INT 8, ID buku INT 8, tanggal date, jumlah dengan integer 8, serta harga yang Fajar 20. Selanjutnya untuk melihat tabel yang ada di database, kita menggunakan script database yang dimana tabel toko buku terdiri dari 2, yaitu buku dan transaksi. Selanjutnya kami menambahkan data untuk tiap tabel. Yang pertama yaitu untuk tabel buku, kami menggunakan script insert itu buku dengan terus isinya cerpen 01 dan nama pengarangnya itu Nike. Selanjutnya untuk dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya kami untuk melihat isi dalam tabel, kami menggunakan script select from buku. Jadi presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan akses Google Classroom dan isi kuisnya. Waktunya Ibu beri 5 menit ya.